Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, di tengah mahalnya harga beras, aksi pembobolan gudang bahan pangan utama itu terus marak. Di Jember, 2 maling beras terekam kamera pengawas saat membobol 2 gudang. Kamera pengawas merekam 2 pencuri yang membobol gudang beras di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Pelaku membuka pintu dan memasukkan mobil pickup ke dalam gudang, lalu kabur usai menggasak 12 karung beras serta alat penjahit kemasan beras. Dari catatan polisi, komplotan tersebut juga pernah beraksi di salah satu gudang beras di Kecamatan Ledoombo, Jember. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku. Kedua pelaku yakni Samsul dan Juprianto merupakan residivis kasus pencurian dan belum lama keluar dari penjara. Ditemukan persesuaian antara mobil atau sarana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan dengan BB 12 kg beras, kemudian alat mesin jahit karung beras, dan juga BB-BB yang lainnya. Hasil pengembangan pemeriksaan beras hasil curian rencananya akan dijual eceran dengan kemasan plastik berisi 5 kg. Tersangka dijerat pasal pencurian pemberatan, ancaman hukuman penjara 5 tahun. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pria anggota komplotan copet pengunjung konser musik diringkus polisi. Sebanyak 25 ponsel yang diduga hasil kejahatan disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial MR berusia 34 tahun warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Pelaku tak berkutik digelandang ke Polsek Kota Kediri. Penangkapan pelaku bermula saat seorang penonton konser musik melaporkan kehilangan ponsel. Korban mengetahui ciri-ciri pelaku dengan jaket berwarna merah marun kombinasi abu-abu. Berdasarkan laporan itu, polisi bergerak cepat dan meringkus pelaku di kerumunan penonton konser musik. Dari tangan tersangka, polisi menyita 7 ponsel. Polisi juga menemukan 18 ponsel lain di semak-semak yang diduga hasil kejahatan. Sejumlah korban yang kehilangan ponsel mendatangi Polsek Kota Kediri untuk mengambil ponselnya. Kita sudah ada indikasi bahwa mereka yang pulang duluan sudah kita cegat di pintu luar untuk kita geledah. Mungkin mereka panik begitu di pintu luar ada penggeledahan, yang di dalam itu banyak barang-barang yang ditinggalkan. Kemudian ada seseorang yang kita curigai, kebetulan MR ini kita tangkap, kita amankan. Dari barang bukti yang kita amankan dari tasnya si MR ini ada 7 buah HP. Nah, terus kemudian kita sisir lagi di arena panggung, di tempat semak-semak, kita temukan lagi ada HP sejumlah 18, sebagian dimasukkan tas, sebagiannya berjajar di area seputaran panggung. Waktu itu saya taruh di kantong teman saya, terus diambil gitu, nggak tahu. Dengan ditemukan ini gimana, Mbak? Ditemukan ini saya lapor ke polisi. Katanya juga masih diselidiki, terus itu ternyata ada di tas seseorang gitu, tapi saya nggak tahu siapa malingnya. Terus diberikannya ini gimana menurut Anda? Ucapan terima kasih. Ya, saya makasih udah mau sebabnya juga udah ketemu, saya sudah bersyukur. Berdasarkan pemeriksaan terhadap MR, polisi mengidentifikasi 4 tersangka lain yang mencopet bersama MR. 4 pelaku yang identitasnya sudah diketahui itu diburu polisi. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 5 pelaku perundungan ditangkap polisi dan 3 anggota geng motor jadi tersangka pembacokan polisi. Selengkapnya saudara dalam Surabaya Sepekan. Satreskrim Polres Batu menangkap 5 pelaku perundungan hingga korban RK siswa SMP negeri di Kota Malang Batu tewas. Pelaku seluruhnya teman satu sekolah korban dan masih di bawah umur. 5 pelaku mengeroyok RK di sebuah halaman kosong. Korban dipukul di kepala dan sekujur tubuhnya hingga membuat korban jatuh tersungkur dan akhirnya tewas. Ternyata pengeroyokan ini dilatar belakangi sakit hati salah satu pelaku, MA, karena disuruh oleh korban untuk mencetak laporan tugas kelompok belajar.
Tim SAR menemukan tubuh Saini Abdul Karim, wisatawan yang terseret ombak di pantai Bayangan, Jember. Jasad pria paruh baya warga Kecamatan Tempurejo, Jember ini ditemukan mengapung sekitar 1 km dari lokasi awal korban tergulung ombak. Korban datang ke pantai pesisir selatan Jember untuk berwisata bersama keluarga. Meski sempat diingatkan jangan mendekati bibir pantai karena gelombang tinggi, korban abai sehingga ombak besar menyeretnya. Polisi menetapkan 3 anggota geng motor sebagai tersangka penganiayaan terhadap 2 anggota Polres Probolinggo Kota saat terjadi tawuran. Peristiwa bermula saat 2 kelompok geng motor yang bersiap bentrok di Jalan W.R. Supratman, Kota Probolinggo dibubarkan paksa polisi. Meski sebagian besar geng motor itu kabur, namun beberapa di antaranya nekat menyerang polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menetapkan 18 orang sebagai tersangka perusakan mobil polisi dan fasilitas umum. Mereka terlibat kerusuhan supporter bola usai pertandingan final Liga 1 leg kedua antara Madura United dan Persib Bandung. Para pelaku diringkus di sekitar jembatan Suramadu di Jalan Kedung Cowek, Surabaya. Pada polisi mereka mengaku jika kerusuhan dipicu oknum bobotoh atau pendukung Persib yang mengejek pendukung Persibaya atau bonek di media sosial. Tebing setinggi 100 meter di daerah tambang pasir aliran sungai Besuk Bang di Lumajang longsor. Akibatnya 2 korban ditemukan tewas dan 2 penambang pasir tertimbun longsor saat kejadian. Selain itu 2 truk pasir juga tertimbun tanah. Menurut saksi pekerja tambang awalnya ia mendengar suara gemuruh diduga berasal dari Gunung Semeru. Namun ternyata terjadi longsor di tebing kawasan tambang pasir tempat ia bekerja. Saudara penjual ayam di Mojokerto diringkus polisi lantaran mengedarkan narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.